Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Maaf nih, baru bikin video lagi. Sebetulnya udah lama pengen balesin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video saya yang mengobati plek paru anak dengan menggunakan pegagan merah. Nah, alhamdulillah kebetulan lagi ada waktu. Kita mulai aja ya jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman bersangkutan dengan hal tersebut. Jadi ada pertanyaan nih, jadi cucu beliau terkena plek paru, sudah pengobatan 4 bulan dengan menggunakan obat, tapi terhenti karena memang anaknya susah untuk meminum obat. Ini kejadiannya sama dengan anak saya, Abian, waktu itu emang dia susah sekali untuk minum obat. Bahkan untuk obat yang rasanya manis pun, Abian itu mesti bujuknya itu 1000 bujukan gitu, mesti benar-benar dibujuk. Sedangkan untuk obat plek paru itu harus sesuai jamnya, harus sesuai jumlahnya dan tidak boleh terputus. Makanya waktu kejadian itu beberapa tahun lalu saya mikirnya itu gimana nih kalau misalkan Abian ketika memakan obat ini terhenti. Kan mungkin nanti ada kemungkinan-kemungkinan yang lain ya dari terhentinya obat tersebut. Jadinya akhirnya memutuskan untuk terapi menggunakan pegagan merah. Dan alhamdulillah karena memang gampang untuk diminum, karena waktu itu saya rebusnya itu nggak sampai pekat, jadi masih seri semut-semut tawar gitu sih rasa airnya itu. Dan alhamdulillah Abian bisa konsisten minum air pegagan hingga sampai akhirnya sembuh plek parunya. Kemudian beliau nanya lagi takarannya. Kalau saya dulu tidak pakai takaran ya Ibu ya, segenggaman tangan aja. Jadi kalau pegagannya masih basah ataupun kering, sama saya ambil segenggaman tangan kemudian saya rebus. Sebetulnya cara merebusnya udah ada di video sebelumnya yang part 2-nya gitu. Tapi kita lebih rincinya aja ya biar bisa mewakili menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih saja muncul. Jadi waktu itu saya ambil segenggaman pegagan setelah dicuci bersih. Sebelumnya saya merebus dulu air sekitar 3 gelas lah. Setelah airnya mendidih, baru saya masukkan si segenggam pegagan merahnya itu. Dan saya merebusnya itu tidak lama ya, cuma sampai airnya berubah warna saja. Karena kalau misalkan direbus terlalu lama banget, biasanya memang ada yang rasanya berubah, jadi agak pahit sepet kayak gitu. Terlebih kalau yang pegagannya yang udah kering banget gitu. Jadinya saya biasanya merebusnya sampai berubah warnanya saja. Dan memang saya juga browsing waktu itu dari salah satu praktisi herbal yaitu Dr. Zaidul Akbar. Katanya kalau memang merebus rimpang-rimpangan itu tidak boleh lama-lama karena dikhawatirkan nanti zat-zat yang diperlukannya malah hilang. Jadi saya rebus di pagi hari 3 gelas air sampai mendidih, kemudian saya kasih pegagannya. Setelah berubah warna, saya angkat. Nah, itu untuk diminum sampai sore. Pagi sekali, waktu makan siang sebelum atau sesudah sekali, kemudian untuk malamnya sekali. Jadi masih bisa diminum sampai sore hari atau sampai malam tanpa harus menambah air lagi. Cuma kalau memang ada sisa, nah itu baru tidak boleh dibawa ke esok hari. Hanya boleh sampai hari itu saja, sampai sore atau sampai malam. Jadi untuk esok hari kita merebus awal lagi, merebus baru lagi, seperti yang dilakukan pada hari ini. Nah, selama berapa bulan ya waktu itu? Intennya 3 hari itu 3 bulan. Selama 3 bulan pertama, inten tuh 3 kali sehari, pagi, siang, sore saya kasih pegagannya. Karena Abian waktu itu usianya sekitar 5 tahunan di TK, jadi alhamdulillah sudah bisa minum 3/4 gelas lah. Dia udah bisa minum semuanya. Jadi sekitar 3/4 gelas pagi, 3/4 gelas siang, dan 3/4 gelas sore. Akan tetapi untuk terapi adiknya, karena waktu itu masih bayi sekitar 6 bulan, jadi saya terapinya itu saya sendokin setiap dia makan, minumnya itu saya sendokin pakai air pegagan. Atau kalau misalkan dia lagi di sela-sela main atau apa, saya suka sendokin kadang 1 sendok, kadang 2 sendok, sesering mungkin. Karena kan tidak mungkin kalau yang masih 6 bulan atau 1 tahun atau masih kecil banget
dipaksa sama kita harus minum 1 gelas atau 3/4 gelas sekaligus. Kalau misalkan setengah gelas masih mungkin lah. Tapi kalau memang anaknya agak-agak sensitif sama rasa, jadi kalau selain tawar air putih itu dia udah agak ngerasa, ya lebih aman yang disendokin itu. Jadi lagi main, kita sendokin 1 sendok, minumin. Berapa lama lagi kita sendokin lagi 1 sendok, minumin. Dan saya mengerjakan itu untuk adiknya yang bungsu, yang waktu itu kena pneumonia di usia 6 bulan. Nah itu ya, bunda-bunda semua, mudah-mudahan bisa membantu dan menjawab pertanyaan yang sama tentang bagaimana pemberian pegagannya dan bagaimana cara merebusnya. Nah, insya Allah nanti ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang saya jawab juga dengan video dan mudah-mudahan bisa membantu. Oh iya, saya ingat ada juga yang bertanya, teh pure dengan obat atau pure dengan pegagan, atau maksudnya gini, pakai obat dari dokter juga atau pure dengan pegagan saja. Kalau untuk Abian, saya pure pegagan aja. Plus vitamin-vitamin herbal seperti madu saya kasih juga, kadang propolis juga saya kasih juga, kemudian tripang gitu saya kasih juga. Pokoknya yang bisa ngebus imunnya deh, saya kasih bantu. Dan alhamdulillah di minggu kedua ketiga itu udah kelihatan perubahannya, terutama dari keringat yang mulai hilang, yang biasanya dia semalam itu bisa ganti baju sampai 3 kali, itu udah mulai hilang. Batuknya mulai hilang dan sebagainya, nafsu makannya mulai bertambah, hingga akhirnya di finalnya ketika saya bawa dia untuk rongsen kembali, paru-parunya tuh udah bersih dan gak ada plek lagi. Nah kayak gitu, mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman semua. Insya Allah nanti kita bikin video lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih penasaran tentang pengalaman saya mengobati plek paru pada anak dengan menggunakan pegagan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.